Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Ari Ulfa MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Setiawan, NPM 1901011016, Prodi PAI semester 3. Dan di sini saya dengan Mas Muzayin akan sedikit menyampaikan materi tentang model, metode, strategi, dan metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SD. Untuk materi pertama akan saya jelaskan pengertian model dan strategi pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Model pengajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah yang pertama yaitu rasional, teoris, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua yaitu landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga yaitu tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat atau terakhir yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Strategi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu strategi, artinya siasat, akal atau ilmu perang. Oleh karena itu strategi dapat diartikan sebagai dasar yang mengacu pada perencanaan atau pengelolaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam dunia pendidikan kita perlu mengenal dan perlu memperhatikan beberapa aktivitas pembelajaran yang tujuannya untuk membelajarkan peserta didik. Strategi pembelajaran merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan dan akan dilalui dari pembuktian sampai penutup proses pembelajaran guna merealisasikan tujuan. Menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu pengertian metode interaksional pembelajaran akidah akhlak. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya guru adalah seorang pendidik, dan pendidik itu sendiri adalah orang dewasa dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir anak didiknya dari tidak tahu menjadi tahu, serta mendewasakan anak didiknya. Salah satu hal yang dilakukan oleh guru ialah dengan mengajar di kelas. Salah satu yang paling penting adalah performa guru di kelas. Bagaimana guru dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Blumer mengemukakan 3 premis yang menjadi dasar metode ini. Yang pertama yaitu manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya. Simbol verbal, non-verbal, lingkungan fisik. Yang kedua yaitu makna berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, makna diciptakan, diperhatikan, dan diubah lewat penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Jadi interaksilah yang dianggap verbal penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur masyarakat. Struktur itu sendiri yang tercipta dan berubah karena interaksi manusia. Contoh dengan metode interaksional ini yaitu ketika 2 orang dengan budaya yang berbeda saling berkenalan,
Dalam perkenalan tersebut, kedua komunikator pasti akan berinteraksi dengan menanyakan nama, alamat, nomor ponsel, dan lain sebagainya. Jika dalam obrolan tersebut menemui titik kecocokan atau klop seperti tokoh idola yang sama, pasti mereka akan lebih membuka diri dalam membicarakan tentang dirinya. Dan begitupun sebaliknya, dalam mencari ilmu maka sehingga dalam proses interaksi mereka dapat menyatu dan saling memberikan timbal balik. Dalam konteks tersebut, komunikasi berlangsung secara efektif. Baiklah, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muzain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Andika. Yang selanjutnya yaitu yang C, macam-macam metode interaksional pembelajaran akidah akhlak untuk anak sekolah dasar. Metode interaksional yang dipakai yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode latihan atau drill, dan metode cerita atau kisah. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap peserta didik. Dengan kata lain, atau dapat pula dimaksudkan bahwa metode ceramah atau lecturing itu adalah suatu penyampaian atau penyampaian informasi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik atau siswanya tentang bahan ajar yang telah dijadikan atau bacaan yang mereka baca sambil memperhatikan proses berpikir di antara peserta didik. Yang ketiga yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok ataupun secara individu atau perorangan. Dengan pemberian tugas ini diharapkan agar anak dapat mengetahui secara lebih pasti mengenai masalah atau soal yang akan dijawabnya. Yang keempat yaitu metode latihan atau metode drill. Metode latihan atau drill disebut juga dengan metode training, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, serta sebagai sarana ajar untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selain itu, metode drill ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Metode yang terakhir yaitu metode cerita atau kisah. Dalam pendidikan agama Islam, metode cerita atau kisah mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat diganti dengan penyampaian bahasa. Karena kisah memiliki beberapa keistimewaan yang mempunyai dampak psikologis dan edukatif yang sempurna, rapi, dan jauh jangkauannya seiring dengan perkembangan zaman. Tujuan dari metode kisah ini adalah agar siswa atau peserta didik dapat mencontoh dari cerita yang disampaikan. Baik, demikianlah penjelasan materi tentang metodologi pembelajaran akidah akhlak di sekolah dasar dari kelompok kami.
Sekian penjelasannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.